Serangan udara Zionis Israel menargetkan 3 sekolah yang berafiliasi dengan UNRWA di Gaza Barat, Palestina. Padahal ada ribuan pengungsi yang berlindung di 3 sekolah ini. Warga yang panik berlarian sesaat setelah serangan udara menghantam sekolah itu. Tak hanya itu, Israel terus melanggar hukum internasional dengan menghancurkan salah satu bangunan Universitas Islam di Gaza. Militer Zionis Israel pun bertekad meningkatkan intensitas serangannya ke Gaza. Dunia internasional kembali bereaksi setelah serangan Israel ke Gaza berjalan hampir 2 tahun. Akhirnya, Majelis Umum PBB menyetujui New York Declaration yang mendukung solusi 2 negara bagi konflik Israel dan Palestina. 142 negara bahkan mendukung berdirinya negara Palestina. Revision 1 is adopted. Negara-negara yang menolak adalah Amerika Serikat, Argentina, Paraguay, Hungaria, serta berbagai negara Pasifik seperti Palau, Tonga, dan Mikronesia. Sementara 12 negara lain abstain. AS bahkan menyebut resolusi 2 negara ini sesat. The United States opposes the New York Declaration, as we oppose the high-level international conference for the peaceful settlement of the question of Palestine and the implementation of the two-state solution and the resolution that mandated it. GA action on the New York Declaration is yet another misguided and ill-timed publicity stunt that undermines serious diplomatic efforts to end the conflict. Make no mistake, this resolution is a gift to Hamas. Sementara itu, Indonesia terus mendukung berdirinya negara Palestina. Presiden Prabowo bahkan sempat membahas hal ini saat bertemu dengan Presiden Persatuan Emirat Arab, Muhammad bin Zayed Al Nahyan atau MBZ. Keduanya sepakat untuk terus mendorong dan memperjuangkan solusi 2 negara untuk konflik antara Israel dan Palestina. Selamat siang pemirsa, ojek online dan pekerja lepas akan mendapat bantuan BPJS Ketenagakerjaan. Sementara itu guru hingga relawan posyandu akan mendapatkan makan bergizi gratis. Selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya Syafaati Suryo, inilah Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Pemirsa, tak hanya anak sekolah, ibu hamil dan menyusui, nantinya guru dan relawan posyandu akan mendapatkan makan bergizi gratis. Anggaran program MBG pun meningkat hingga 3 kali lipat. Presiden Prabowo Subianto terus meningkatkan program unggulannya, yaitu makan bergizi gratis. Bahkan nantinya guru-guru hingga petugas posyandu akan mendapat MBG. Sekretaris Badan Gizi Nasional Sarwono menyebut usulan pemberian makan bergizi gratis bagi guru dan relawan posyandu sudah disetujui oleh Presiden Prabowo. Seluruh SPPG daerah pun diminta untuk mulai mengikuti arahan ini. Penambahan penerima manfaat ini beriringan dengan peningkatan anggaran Badan Gizi Nasional pada RAPBN 2026. Bahkan peningkatannya mencapai 3 kali lipat. Dalam surat pagu anggaran yang dikeluarkan Menkyu dan Menteri PPN per 3 Juli 2025, BGN mendapatkan tambahan anggaran sebesar 50,13 triliun rupiah. Tambahan anggaran ini 75% digunakan untuk program MBG dengan rincian MBG untuk anak sekolah sebesar 34 triliun rupiah,
MBG untuk ibu hamil, menyusui, dan balita senilai 3,1 triliun rupiah. Belanja pegawai sebesar 3,9 triliun rupiah. Pemantauan dan pengawasan program senilai 700 miliar rupiah. Sementara penyediaan dan penyaluran pelatihan tenaga gizi sebesar 3,8 triliun rupiah. Total anggaran BGN untuk 2026 mencapai 268 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Anggota Komisi 3 DPR RI Beni Kaharman mencecar 1 dari 13 calon hakim agung soal vonis mati. Beni menanyakan apa alasan hukuman mati diturunkan. Pernah di Jakarta Selatan? Jakarta Selatan, Pak. Uji kelayakan dan kepatutan 13 calon hakim agung di DPR RI berjalan panas. Salah satu calonnya yaitu Alimin Ribut Sujono dicecar anggota DPR soal vonis hukuman mati yang diberikannya. Lantaran saat menjabat sebagai hakim di PN Selatan, Alimin memvonis mati mantan Jenderal Bintang 2 Mabes Polri Verdi Sambo pada 13 Februari 2025. Alimin juga pernah memvonis mati terpidana kasus narkotika. Anggota DPR Komisi 3 Beni Kaharman menanyakan alasan hukuman mati dijatuhkan. Mengadili. Dan yang menjatuhkan hukuman mati. Iya benar. Ya benar. Kami bertiga. Okay. Apakah saudara Alimin mendukung hukuman mati? Undang-undang. Saya tidak tanya undang-undang. Ya. Apakah saudara mendukung hukuman mati? Mendukung, Pak. Mendukung hukuman mati. Iya. Oleh karena itu saya memutuskan itu kemarin. Oke. Apa alasan saudara mendukung hukuman mati? Karena tingkat kejahatannya sedemikian rupa, Pak. Bagaimana pengaruhnya juga bisa efeknya terhadap institusi, efeknya terhadap masyarakat pada umumnya juga, dan dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya tidak demikian. Kalau kasus narkotika itu... Ya, saya nanya kasus narkotika. Saya tanya, Pak Alimin ini mendukung hukuman mati. Betul kan Pak Alimin? Ya. Dan sudah pernah menjatuhkan hukuman mati? Pernah. Sudah berapa kali? 2 kali. Bukan. Jadi Anda ini merasa sebagai wakil Tuhan di dunia. Begitu ya? Benar, Bapak. Ya, karena wakil Tuhan di dunia. Karena hanya Tuhan yang mencabut nyawa manusia. Ya. Hanya Tuhan. Dan Anda mengambil posisi sebagai wakil Tuhan. Atas nama Tuhan, nyawa manusia kau cabut. Begitu kan? Benar, Bapak. Ya. Atas nama Tuhan kan mencabutnya. Ya, benar, demi keadilan. Betul kan, atas nama Tuhan. Benar. Ya, jadi atas nama Tuhan, Pak Alimin mencabut nyawa Pak Sambo. Pemerintah Provinsi Jakarta melakukan uji coba rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan horor di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Uji coba rekayasa lalu lintas diterapkan mulai sore ini hingga 19 September. Pemprov Jakarta bersama Kementerian Pekerjaan Umum menggelar uji coba rekayasa lalu lintas di kawasan Jalan TB Simatupang menuju Lebak Bulus. Uji coba ini dilakukan untuk mengurai kemacetan parah yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir. Uji coba rekayasa lalu lintas digelar mulai 15 hingga 19 September 2025 dan berlaku sejak pukul 5 sore hingga pukul 8 malam. Gubernur Jakarta Pramono Anung berharap uji coba rekayasa lalin berhasil mengurai kemacetan. Selain itu, Pramono juga meminta proyek pekerjaan di kawasan TB Simatupang dikebut agar lalu lintas bisa kembali normal. Jadi untuk TB Simatupang, alhamdulillah kami sudah mendapatkan persetujuan izin dari Kementerian PU untuk mengalihkan arus, termasuk nanti pengaturan di dalam jalan tol. Nanti secara teknisnya asisten pembangunan yang akan menyampaikan, tetapi prinsipnya adalah
sudah mendapatkan izin untuk pengaturan di dalam dan di luar jalan tol. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan ini akan bisa mengurangi, dan saya juga sudah merapatkan secara khusus baik itu Pamjaya, Paljaya, kemudian sumber daya air, Bina Marga, semuanya saya minta paling lama akhir Oktober sudah selesai semua. Sehingga dengan demikian kalau ini sudah selesai maka ini akan bisa menyelesaikan persoalan kemacetan yang betul-betul terjadi di Simatupang. Ya, Jalan TB Simatupang masih menjadi salah satu jalan termacet di Jakarta. Pemprov dan Kementerian PU melakukan uji coba gerbang tol gratis untuk mengurai kemacetan. Pemirsa, setiap hari ribuan pengendara menghadapi kemacetan horor di Jalan TB Simatupang, baik dari kendaraan roda 2 hingga kendaraan roda 4 melintasi di Jalan TB Simatupang ini. Dan dari tempat kami melaporkan saat ini berada di Jalan Fatmawati, berdekatan dengan stasiun MRT Fatmawati dan juga berdekatan dengan lampu merah dari Rumah Sakit Fatmawati. Dan memang beberapa penyebab menjadi salah satu yang menyebabkan untuk kemacetan yang ada di sepanjang Jalan TB Simatupang ini. Salah satunya adalah pekerjaan jalan, kemudian juga volume kendaraan yang tinggi, dan juga bisa kita lihat beberapa ruas jalan di sepanjang Jalan TB Simatupang ini mengalami penyempitan jalan. Salah satunya dari lampu merah yang berada di Rumah Sakit Fatmawati ini berasal dari 3 hingga 4 jalur, kemudian menghadapi penyempitan jalan yaitu yang tepat berada di bawah stasiun MRT Fatmawati menjadi 2 jalur saja, sehingga ini menjadi salah satu penyebab yang harus dihadapi oleh pengendara setiap harinya sepanjang Jalan TB Simatupang. Salah satunya dari Pemprov DKI Jakarta dan juga Kementerian PU sudah menerapkan berbagai solusi ataupun upaya, di mana pada hari ini di tanggal 15 September hingga 19 September akan diberlakukan uji coba gratis memasuki gerbang tol Fatmawati 2 di salah satu jalurnya, yaitu berada di jalur kiri. Ini gratis untuk setiap pengendara yang diharapkan dengan adanya uji coba ini dapat mengurai kemacetan yang sepanjang Jalan TB Simatupang ini berada. Dan juga jika nantinya untuk uji coba ini berhasil, akan dilakukan evaluasi kembali dan juga akan menjadi pertimbangan apa ini akan dilanjutkan atau tidak. Dari Jakarta, Nora Syafika, Surya Lisantoso, Sutrisno iNews melaporkan. Ojek online dan pekerja lepas bakal mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan dari pemerintah. Bagaimana mekanismenya? Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.